Halo para Agilesian, dengan Coach Atta di sini, dan di edisi spesial ke-21 ini kita akan bahas topik yang paling sering ditanya, yaitu apa itu waterfall. Pertama-tama, dunia project management atau PM sudah ada sejak lama sekali. Teori saya mengatakan PM sudah ada semenjak adanya peradaban manusia itu sendiri. Situs-situs kuno seperti piramida, candi, dan lain-lain adalah bukti bahwa manusia sudah mengenal ilmu PM ini. Seiring dengan waktu, semakin modern kehidupan manusia, dengan adanya kertas, buku, dan ilmu pengetahuan yang semakin terdokumentasi dan semakin terorganisir, begitu juga ilmu PM semakin termetodologi. Umat manusia mulai menemukan benang merah untuk membuat pekerjaan besar atau kita sebut sebagai project. Benang merah ini contohnya adalah butuhnya melakukan perencanaan ketika ingin melaksanakan project, kemudian mengeksekusinya sesuai dengan rencana yang tadi dibuat. Teknik dalam mengembangkan perencanaan berkembang terus-menerus sejalan dengan banyaknya lesson learned yang diraih manusia selama menjalankan project-project. Dan sekitar tahun 1910, seseorang bernama Henry Gantt yang merupakan konsultan manajemen dari Amerika Serikat membuat teknik perencanaan yang menghubungkan antara aktivitas di project dengan waktu. Teknik ini sedemikian powerfulnya sehingga banyak yang menggunakannya sampai akhirnya disebut sebagai Gantt chart. Contoh Gantt chart adalah seperti ini, di mana kita bisa melihat di kolom sebelah kiri ada daftar dari aktivitas, dan di sebelah kanan ada jadwal dari aktivitas tersebut. Dan yang menariknya adalah setiap aktivitas memiliki keterkaitan atau relationship. Nah, bentuk Gantt chart inilah yang kemudian jadi populer dengan sebutan waterfall, karena bentuknya seperti air terjun. Bahkan metode project management disebut juga dengan metode waterfall. Hingga hari ini, Gantt chart atau waterfall masih mendominasi dunia project management dan menjadi deliverable utama yang dibuat oleh seorang project manager. Bahkan hampir semua project management scheduling tools memiliki fitur utama untuk membuat Gantt chart. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kerumitan project, perubahan yang terjadi sedemikian cepat, Gantt chart menunjukkan kelemahannya, yaitu sangat sulit untuk diupdate. Banyak peritilan-peritilan yang mesti dikerjakan di Gantt chart untuk mengakomodir perubahan di Gantt chart ini, sehingga di era VUCA yang perubahan bisa datang dari mana saja dan kapan saja, harus diakui Gantt chart bukanlah solusi yang relevan. Misalnya ketika seorang project manager sudah membuat Gantt chart atau project schedule yang lengkap dan detail, namun tiba-tiba ada perubahan jadwal, maka banyak effort yang perlu dia pastikan. Misalnya pergeseran waktu, kemudian efek dari pergeseran waktu terhadap aktivitas-aktivitas lainnya. Karena Gantt chart sangat mengutamakan keakuratan dan kepresisian antara aktivitas dan waktunya. Walhasil kerjanya PM jadinya sibuk di depan laptop mengurusi Gantt chart. Padahal tugas utama PM bukan di depan laptop, tapi di depan timnya. Hal ini sayangnya masih sering terjadi dan sering menjadi dilema besar bagi seorang PM. Nah, tips dari Coach Atta adalah be wise. Gantt chart mungkin akan terus digunakan, tapi buatlah Gantt chart dengan mindset bahwa ini akan bisa berubah. Dan oleh karena itu, rancanglah sedemikian rupa agar mudah untuk diupdate, untuk menyesuaikan dengan perubahan. Selain itu, kombinasikanlah Gantt chart dengan tools lain yang lebih fleksibel, misalnya Kanban. Oke, sekian dulu untuk Agile in 5 Minutes-nya. Apabila Agilesian punya ide apa yang perlu kita explore bersama, tulis di kolom komen di bawah ini. Dengan Coach Atta di sini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi lainnya Agilesian.